Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang prosedur pengoperasian jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan. Kita akan membahas jenis-jenis peralatan dan prosedur pengoperasian. Alat ukur sendiri banyak sekali jenisnya, namun pada kali ini kita akan mengkategorikan menjadi dua. Yang pertama, alat ukur jarak, dan yang kedua, alat ukur sudut. Untuk mengetahui lebih detail, langsung saja pada poin pertama, alat ukur jarak. Meteran. Meteran atau sering disebut dengan pita ukur. Mengapa disebut demikian? Karena pada umumnya, meteran ini berbentuk pita dengan panjang tertentu. Fungsi utama dari meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Cara menggunakan alat ini relatif sederhana. Cukup dengan merentangkan meteran dari ujung satu ke ujung lain dari objek yang diukur. Namun demikian, untuk hasil yang lebih akurat, cara menggunakan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Seorang memegang ujung awal dan meletakkan angka 0 meteran di titik yang pertama. Seorang lagi memegang roll meter menuju ke titik pengukuran lainnya. Tarik meteran selurus mungkin dan letakkan meteran di titik yang dituju. Lalu baca angka meteran dengan tepat di titik tersebut. Berikut ini adalah gambar penggunaan alat meteran untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Fungsi utama dari rambu ukur adalah untuk mempermudah atau membantu pengukuran benda tinggi antara garis bidik dengan pengukuran tanah. Cara menggunakan rambu ukur. Yang pertama, atur ketinggian rambu ukur dengan menarik batangnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kunci. Kedua, letakkan dasar rambu ukur tepat di atas tengah-tengah patok atau titik yang akan dibidik. Ketiga, usahakan rambu ukur tersebut tidak miring atau condong ke depan, belakang, kiri, dan kanan, karena bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Berikut ini adalah gambar penggunaan rambu ukur. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang alat ukur jarak. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu alat ukur sudut. Kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Kompas yang lebih baik dilengkapi dengan nifo, cairan untuk menstabilkan gerakan jarum, dan alat pembidik atau visir. Fungsi utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau arah selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Cara menggunakan kompas untuk menentukan arah ke suatu tujuan. Pertama, pegang alat dengan kuat di titik pengamatan. Kedua, atur agar alat dalam keadaan mendatar agar jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika alat dilengkapi dengan nifo, atur gelembung nifo agar berada di tengah. Ketiga, baca angka skala lingkaran yang menuju arah atau titik yang dimaksud. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian dari kompas. Dan ini adalah gambar cara penggunaan kompas. Baik, selanjutnya itu ada waterpass. Waterpass adalah alat yang dipakai untuk mengukur perbedaan ketinggian dari satu titik acuan ke acuan berikutnya. Fungsi waterpass yaitu untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dari posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal.
Cara penggunaan waterpass. Pertama, pasang statif, kemudian pasang waterpass di atas statif. Kedua, atur alat ukur sehingga nipo kotak tepat di tengah dengan menggunakan 3 buah skru penyetel. Ketiga, intip lensa okuler. Fokuskan pada tiang objek yang akan diukur. Keempat, catat ketinggian tiang. Ulangi langkah yang sama pada tempat yang akan dicari selisih ketinggiannya. Berikut ini adalah gambar penggunaan waterpass di lapangan. Teodolit. Teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal, dan sudut tegak lurus yang dinamakan dengan sudut vertikal. Sudut yang dibaca bisa sampai 1 second atau detik. Fungsi utama teodolit yaitu untuk mengukur ketinggian tanah. Cara penggunaan teodolit. Pertama, dirikan statif di atas titik yang telah ditentukan. Kedua, pasang teodolit di atas statif, kemudian kencangkan kunci. Ketiga, perhatikan posisi titik patok, pastikan lingkaran pada lensa tepat di tengah patok. Keempat, seimbangkan posisi alat dan pastikan gelembung nipo tabung berada di tengah. Kelima, mengukur tinggi alat. Keenam, tempatkan rambu ukur tepat di atas titik yang akan dibidik, kemudian seimbangkan posisi rambu. Ketujuh, bidik rambu sambil mengatur fokus lensa. Kedelapan, perhatikan pada lensa okuler. Kesembilan, perhatikan pada bacaan sudut. Kesepuluh, catat hasil pengamatan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.